Selamat pagi adik-adik semua. Untuk kali ini kita akan belajar tentang saling ketergantungan dan pola interaksi. Interaksi di dalam ekosistem itu membentuk suatu pola. Setiap organisme tersebut tidak dapat hidup sendiri dan selalu bergantung pada organisme yang lain di lingkungannya. Saling ketergantungan ini akan membentuk suatu pola interaksi. Bentuk-bentuk pola interaksi, yang pertama ada interaksi antara komponen biotik dengan abiotik, yang kedua macam-macam simbiosis, dan yang ketiga saling ketergantungan antara produsen, konsumen, dan juga pengurai. Yang pertama, saling ketergantungan antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Dalam ekosistem, komponen abiotik sangat besar pengaruhnya terhadap makhluk hidup. Contohnya, jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di gurun berbeda dengan tumbuhan dan hewan yang hidup di hutan tropis. Hewan yang hidup di laut berbeda dengan hewan yang hidup di air tawar. Komponen abiotik dapat mempengaruhi komponen biotik. Begitu juga komponen biotik dapat mempengaruhi komponen abiotik dalam ekosistem. Contohnya sebagai berikut. Untuk komponen abiotik mempengaruhi komponen biotik. Yang pertama ada pengaruh air terhadap makhluk hidup. Perhatikan tanaman padi yang hidup di sawah. Akar tanaman padi menembus ke dalam tanah untuk menyerap air dan zat hara. Bila tanah mengandung cukup air pada padi, maka padi akan subur. Sebaliknya, bila kekurangan air, padi tidak akan tumbuh dengan baik. Yang kedua, pengaruh udara terhadap makhluk hidup. Udara mengandung antara lain oksigen dan karbon dioksida. Oksigen berguna untuk pernafasan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sedangkan karbon dioksida digunakan untuk fotosintesis. Komponen biotik mempengaruhi komponen abiotik. Yang pertama, pengaruh tumbuhan terhadap tanah dan juga udara. Penghijauan biasanya dilakukan pada lahan yang kritis, yaitu lahan pertanian yang hampir tidak dapat ditanami karena tanahnya tandus. Dengan penanaman pohon, kondisi tanah yang tandus itu dapat diperbaiki. Kemudian ada pengaruh cacing tanah terhadap kesuburan tanah. Cacing tanah juga dapat menyebabkan struktur tanah menjadi berongga-rongga sehingga tanah banyak mengandung udara. Udara di dalam tanah selain membantu proses penyerapan zat hara oleh akar tanaman, juga menyebabkan hidupnya mikroorganisme tertentu seperti beberapa bakteri yang menguntungkan tanaman. Kemudian adanya interaksi antar komponen biotik. Interaksi antar makhluk hidup ini dibedakan menjadi yang pertama, interaksi antara individu yang sejenis, antara lain di dalam hal mencari makan dan juga bereproduksi. Yang kedua, interaksi antara individu yang berbeda jenis, yaitu terjadi dalam peristiwa makan, dimakan, dan mencari tempat tinggal. Saling ketergantungan yang kedua adalah macam-macam simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada 3 macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan juga simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan antara dua jenis organisme yang saling menguntungkan. Contohnya pada kupu-kupu dengan tumbuhan berbunga. Kupu-kupu memperoleh madu dari bunga, sedangkan tumbuhan berbunga dibantu proses penyerbukannya. Sama dengan lebah dengan bunga. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Interaksi ini hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Ikan remora dengan ikan hiu, dalam hal ini ikan remora mendapat keuntungan, yaitu memperoleh sisa-sisa makanan dari ikan hiu yang ditumpanginya, dapat bergerak kemana-mana tanpa mengeluarkan energi, dan mendapat perlindungan. Di pihak lain, ikan hiu tidak diuntungkan juga tidak dirugikan dengan adanya ikan remora
yang menumpang pada tumbuhan. Simbiosis yang ketiga, parasitisme, merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis di mana salah satu pihak mendapat keuntungan sedangkan pihak yang lain mendapatkan kerugian. Pihak yang diuntungkan dinamakan parasit dan pihak yang dirugikan adalah inang, yaitu organisme yang ditinggali parasit. Contohnya benalu pada pohon. Selanjutnya ada pola interaksi, adanya hubungan netral. Hubungan netral yaitu hubungan yang tidak saling mempengaruhi. Netralisme terjadi apabila misianya berbeda. Namun, sesungguhnya hubungan yang benar-benar netral itu tidak ada, sebab setiap organisme memerlukan komponen abiotik seperti udara, ruangan, air, dan juga cahaya yang sama, sehingga timbul persaingan. Selain itu, setiap organisme juga mengeluarkan zat sisa yang dapat mengganggu organisme lain. Contohnya, hubungan netral ini adalah hubungan antara kambing dan ayam yang dipelihara manusia dalam kandang yang berdekatan. Pola interaksi selanjutnya adalah hubungan kompetisi. Hubungan kompetisi terjadi jika dalam suatu ekosistem terdapat ketidakseimbangan, misalnya kekurangan air, makanan, pasangan kawin, dan juga ruang. Hubungan kompetisi ini dapat terjadi antara individu-individu dalam satu spesies maupun individu-individu yang berbeda spesies. Contoh hubungan kompetisi yang berbeda spesies adalah hubungan antara banteng dan juga rusa yang menempati padang rumput yang sama. Contoh hubungan kompetisi dalam satu jenis adalah persaingan antara pejantan kumbang badak untuk memperebutkan betina ketika musim kawin tiba. Untuk contoh lainnya ada kambing dan kelinci yang hidup dalam satu tempat untuk memperebutkan padang rumput. Pola interaksi selanjutnya adalah hubungan predasi. Hubungan predasi yaitu hubungan antara organisme yang memangsa dan organisme yang dimangsa. Contohnya adalah hubungan antara rusa dengan singa. Meskipun tampaknya kejam, hubungan predasi diperlukan untuk mengendalikan jumlah populasi mangsa. Kalian tentu mengetahui bahwa rusa dapat berkembang biak dengan cepat. Jika sebagian populasi rusa tidak dimakan oleh singa, maka rusa-rusa itu dapat kekurangan makanan. Contoh lain dari hubungan predasi adalah ular dengan tikus. Yang ketiga adalah saling ketergantungan antara produsen, konsumen, dan juga pengurai. Dalam suatu ekosistem terjadi saling ketergantungan antara produsen, konsumen, dan juga pengurai. Peristiwa makan dan dimakan terjadi antara produsen, konsumen, dan juga pengurai. Peristiwa makan dan dimakan ini membentuk suatu rantai makanan. Kumpulan beberapa rantai makanan akan membentuk jaring-jaring makanan. Pada rantai makanan terjadi perpindahan energi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lainnya. Nah, apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu dan disebut dengan rantai makanan. Nah, aliran energi atau perpindahan energi yang terjadi di dalam peristiwa makan dan dimakan. Bila tumbuhan dimakan oleh konsumen pertama, maka energi yang berada di dalam tumbuhan akan berpindah ke konsumen pertama. Selanjutnya, jika konsumen pertama dimakan oleh konsumen kedua, maka energi pada konsumen pertama akan berpindah ke konsumen kedua, dan begitu seterusnya. Energi yang diperoleh konsumen tidak seluruhnya tersimpan di dalam tubuhnya. Hanya kurang lebih 10% saja, sedangkan kurang lebih 90%-nya digunakan untuk aktivitas biologi seperti bergerak, bernafas, dan juga berkembang biak, serta ada yang tersebar ke lingkungan dalam bentuk panas.
Nah, setiap tingkatan dari rantai makanan itu disebut dengan tropik. Tingkatan tropik meliputi yang pertama itu produsen, ada tumbuh-tumbuhan dan juga bakteri sulfur. Kemudian ada konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Kemudian ada konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Selanjutnya konsumen tingkat 3 atau tersier, konsumen tingkat 4 atau kuartiner ataupun konsumen final. Dan juga yang terakhir adalah pengurai atau decomposer. Nah, ini adalah contoh dari rantai makanan. Di sini adalah produsennya adalah rumput, kemudian dimakan oleh konsumen primernya belalang, belalang dimakan oleh konsumen sekundernya katak, kemudian katak dimakan konsumen tersiernya ular, dan ular dimakan oleh konsumen final adalah elang. Kemudian elang akan dimakan oleh decomposer atau bumi. Jaring-jaring makanan. Dalam suatu ekosistem, rantai makanan yang satu berhubungan dengan rantai makanan yang lain membentuk suatu jaring-jaring makanan yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, dapat kita lihat perbedaan dari rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Pada rantai makanan hanya terdapat satu alur peristiwa makan dan dimakan. Sedangkan pada jaring-jaring makanan terdapat beberapa alur atau beberapa rantai makanan yang dalam situasi ini. Kemudian ada piramida makanan atau piramida ekologi. Dalam suatu ekosistem terdapat lebih banyak produsen daripada konsumen. Keadaan ini digambarkan dalam bentuk piramida yang disebut piramida makanan. Dalam suatu ekosistem, setiap kelompok atau populasi makhluk hidup menempati tingkatan tertentu dari sumber makanan atau sumber energi. Tingkatan-tingkatan itu disebut dengan tingkat tropik. Produsen menempati tingkat tropik pertama, konsumen tingkat 1 menempati tingkat tropik kedua, dan demikian seterusnya. Nah, setiap tingkat tropik terjadi pelepasan energi ke lingkungan dalam bentuk energi panas. Maka, semakin tinggi tingkat tropiknya, semakin kecil aliran energinya. Semakin jauh tingkat tropiknya, maka semakin sedikit jumlah organismenya. Dapat kita lihat di gambar ini adalah gambar piramida makanan. Semakin tinggi tingkat tropiknya, maka aliran energinya semakin sedikit dan organismenya juga semakin sedikit. Piramida ekologi dibagi menjadi 3, yaitu ada piramida jumlah, piramida biomassa, dan juga piramida energi. Piramida jumlah menggambarkan jumlah organisme yang menempati setiap tingkat tropik. Kemudian piramida biomassa menggambarkan jumlah berat total organisme yang menempati setiap tingkat tropik. Yang terakhir, piramida energi menggambarkan jumlah energi yang terkandung dalam setiap tingkat tropiknya. Ada daur biogeokimia, adalah daur unsur atau zat, misalnya karbon dioksida, oksigen, air, nitrogen, fosfor, dan mineral yang lain. Jika daur biokimia itu terhenti, ekosistem akan mengalami kerusakan. Nah, proses daur dimakan di dalam ekosistem menimbulkan perputaran unsur yang dikenal sebagai daur unsur. Karena daur itu berjalan melalui tubuh makhluk hidup, tanah, dan persewaan kimia, maka disebut dengan daur biogeokimia. Unsur-unsur yang mengalami daur biogeokimia itu misalnya seperti oksigen, karbon, nitrogen, fosfor, kalium, dan juga unsur hara lainnya. Yang pertama, daun, oksigen, dan karbon. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen untuk pernapasannya. Sisa pernapasan adalah karbon dioksida atau CO2 dan air. Tumbuhan hijau membutuhkan CO2 dan air untuk fotosintesis, dan hasil fotosintesis berupa gula dan oksigen. Oksigen yang dilepaskan ke udara diambil oleh makhluk
adanya kayu dan bahan bakar fosil, kemudian ini ada ada tumbuhan alga untuk berfotosintesis, kemudian ada respirasi seluler dan CO2 di atmosfer. Selanjutnya, daur air. Air yang ada di lingkungan mengalami perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Air di sungai, danau, dan laut menguap menjadi awan. Awan akhirnya jatuh sebagai air hujan. Air hujan sebagian dimanfaatkan tumbuhan, hewan, dan manusia. Sebagian lagi meresap ke dalam tanah, kemudian muncul sebagai air mata air. Dan sebagian lagi langsung mengalir melalui sungai menuju ke laut. Demikian seterusnya. Ini adalah daur air. Adanya evaporasi dari laut, kemudian presipitasi di atas laut, adanya hujan, kemudian ada transport di atas daratan, adanya evapotranspirasi, dan adanya presipitasi di atas daratan. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih.